Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah di GBI HWC. Kita hari ini memperingati kenaikan ya, hari kenaikan Yesus Kristus. Dia yang sudah naik ke surga, tentunya Yesus yang sekarang berada di surga. Kita memperingati betapa dahsyatnya Tuhan kita yang kita sembah, di mana Dia yang sudah mati bangkit mengalahkan maut dan naik ke surga, dan sekarang duduk sebelah kanan Bapa dan mempersiapkan tempat bagi kita semua, umat-umat ketebusannya, umat-umat yang layak untuk diangkat bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga untuk selama-lamanya. Puji Tuhan saudara. Mari kita siapkan hati kita akan mulaikan ibadah kita dengan penuh ucapan syukur, tentunya dengan doa kita akan mulaikan ibadah kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Sungguh kami bangga kepadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang kami rayakan saat ini akan kenaikan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang sudah bangkit dari maut mengalahkan maut, dan Engkau yang sudah mengalahkan maut, dan Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa, memiliki Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Kami tidak sia-sia, kami percaya kepadamu karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami akan beribadah kepadamu Tuhan dengan penuh syukur. Kami ingin datang menyembah Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu Yesus. Kami yakin dan percaya ketika kami mengalaskan ibadah kami di dalam nama-Mu, Roh Kudus Engkau yang mengambil alih sepenuhnya, Engkau yang berkuasa penuh di tempat ini, Engkau yang mengambil alih sepenuhnya ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, dan semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, biarlah Tuhan tibakan mereka dengan selamat sejahtera di tempat ini, untuk bersama-sama dengan kami beribadah bersama kami, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati berkat-berkat yang Kau siapkan bagi kami ya Bapa. Makasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami yang melayani Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan bawakan firman, kami yang melayani tim pujian dan penyembahan, dan semua yang terlibat dalam pelayanan dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi kami dan jemaat Tuhan yang hadir. Biarlah Tuhan semua kami mengalami kuasa-Mu yang dahsyat, karena Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyat di tempat ini dalam ibadah ini Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu dan terjadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Yesus kami siap mulaikan ibadah ini. Haleluya, amin. Kita siap untuk menyembah Tuhan saudaraku. Kami mengagungkan Engkau Tuhan kami yang ajaib, yang berkuasa. Kekal selama-lamanya kuasa-Mu tak terbatas. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. Haleluya. Mari kembali kita naikkan pujian ini bersama-sama saudaraku. Lord, I leave your name on high. Lord, I love to sing your praises.
so glad you in my life. I'm so glad you came to save us. Oh, you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. Oh, you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang sudah datang ke dunia. Engkau mengalahkan maut, bangkit dan Engkau naik ke surga. Engkau menyiapkan tempat bagi kami semua, Yesus. Tidak sia-sia kami percaya kepadamu Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Oh, kami bangga padamu Tuhan. Kaulah Tuhan satu-satunya penyelamat kami. Inilah kami datang padamu Tuhan dengan segenap hati, menyembahmu Yesus, meninggikan namamu selama-lamanya. Syarabata karabalakan daralalabaki darah Kuriana masyiki aralabata kamaralalalabashe Shandaralalalabakama Hinaralaha akarala huria batakan darana Shambarala Kinananananabashe Eharalabatakama. To the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. Everybody say, you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, for my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on. Yuk, jemaat Tuhan, sama-sama. You came from heaven to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave. Dan kemudian Engkau naik ke surga. Oh, kami tinggikan namamu Yesus. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high.
selama-lamanya. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Dan kami senantiasa menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, datang dan penuhi kami ya Roh Kudus. Dengan kuasa-Mu memenuhi kami. Dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Lebih dalam kita menyembah saudaraku. Mari sama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ini menjadi kerinduan kami saat ini ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami, biarlah Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu mengerjakan perkara ajaib bagi kami ya Tuhan. Lawatan-Mu terjadi di tempat ini, sehingga Tuhan yang datang dengan segala beban dan pergumulan mengalami pemulihan di dalam Engkau. Karena Roh Kudus, Engkau yang bekerja.
kuasa-Mu. Bersama-sama tanda kita berserah penuh kepada Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus yang menyatakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Kita hanya hidup sesuai dengan apa yang maunya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Nya. Mari dari hatimu katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini. Yang rindu diurapi, yang rindu dijamah dengan kuasa yang dahsyat, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Amin. Urapi kami sekarang ini dengan api. Oh ya dalam masih kita datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan, sekali lagi bersama-sama dengan kerinduan yang dalam. Oh datanglah, datanglah, penuhi kami. Ia masih kita batakan rapi kami sekarang ini dengan api Roh. Urapi kami Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi kami sekarang ini. Yang rindu diurapi, mari kita berikan sorak-sorak yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang dahsyat melanda tempat ini, melawat dan menjamah kami Tuhan.
ketika kami menaikkan pujian, ada kekuatan baru, ada semangat baru yang muncul dalam hati kami Tuhan, karena Engkau yang bekerja dalam hidup kami ya Roh Kudus. Semangat yang menyala-nyala dari tempat ini terdengar pujian yang mengagungkan, yang menyenangkan Engkau, yang kami naikkan. Terimalah persembahan pujian kami Bapa, yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, yang layak dipuji, Yesus Kristus Tuhan Yesus Masih yang kami sembah, yang siap muji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Jemaat HOC, mari kita sama-sama berdiri. Kita bersuka cita ya, karena selalu Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga Dia selalu memberikan kita saat yang indah untuk bersama-sama dengan Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara, mungkin kita yang berpikir ya, ini hal yang biasa, kita datang berkumpul, kita bisa ibadah. Tetapi ini semuanya hal yang luar biasa saudara. Karena ketika kita sakit, kita tidak dapat berdiri di tempat tidur, tentunya kita tidak akan dapat beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Tempat ini beda saudara ya. Ketika Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan, kita pakai itu dengan sebaik-baiknya. Kita pakai itu memuliakan nama Tuhan, sebab hidup kita adalah pujian dan penyembahan, dan biarlah Tuhan yang senangkan. Kita semua sudah ditebus, amin. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang dahsyat, kuasa dari yang maha tinggi, melanda kami umat-Mu. Bersama-sama kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi dalam nama Yesus, haleluya. Yuk lebih dahsyat lagi. Bersama-sama kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kita semua siap berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Yang siap menerima kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, katakan amin. Angkat tanganmu dengan iman, katakan amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, amin.
Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Hey, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu sekali lagi bersama-sama. Hey hey hey, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan, di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Wow, sungguh dahsyat saudara, jika kita mengalami di mana kita berlangkah, di mana kita berada, di mana Tuhan menempatkan kita, kita selalu mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Amin. Puji Tuhan, karena Dia Yesus yang sudah hidup dan bangkit bagi kita semua, sehingga kita juga mengalami kuasanya yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kita yang percaya padanya. Haleluya. Yo, mari tepuk tangan bersama-sama. Dengan dahsyat pujilah Tuhan. Oh, oh, oh. Semautlah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Hey hey, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Sama-sama, Yesus hidup, Dia bangkit, yang naik ke surga, siapkan tempat bagimu. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yeah. Ya, bersama-sama. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan, amin, oleh kebangkitan Tuhan kita. Yes, Yesus hidup, Dia bangkit, yang naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi
padamu diselamatkan. Hey, yeah, yeah, yeah. Yo, cipta Tuhan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagi kita semua, amin. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Hey, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Oh, oh. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus hidup, bangkit, menang, naik ke surga, jadi raja di atas segala raja. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Kami sangat bangga, kami kagum dan hormat akan Engkau Yesus. Saudara, Yesus berjanji bahwa Yesus naik ke surga, Dia akan menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Tinggal bagaimana tempat kita, rumahnya sebesar apa di sana, saudara. Yang penting sudah di surga semuanya ya. Mahkotanya, soal mahkotanya beda-beda juga. Tergantung bagaimana kita di dunia ini menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan. Semakin kita melayani menyenangkan Tuhan, semakin besar mahkota yang kita dapatkan. Yang terutama kita semua sama-sama, seluruh jemaat GBI HOC, kelak kita akan mendapatkan tempat di surga untuk selama-lamanya bersama dengan Dia, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang bakal menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Yesus mati atas salibnya yang hina untuk menebus segala dosa kita. Amin. Mari sama-sama. Oh Yesus mati atas salibnya yang hina untuk
segala dosamu dan dosaku. Nanti pada suatu hari yang ceria, kita pun jemaat HOC berkumpul di surga yang kekal. Amin. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia dalam rumah Bapakku. Banyaklah tempat, percayalah tentu kau diterimanya. Bila kau ditinggalkan teman-temanmu, asal Yesus bersama kita. Ya ini yang penuh sesat, pandang Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Padanya persahabatan yang kekal. Mari sama-sama kita berdiri, saudaraku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia dalam rumah Bapakku. Banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia dalam rumah Bapakku. Banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Percayalah tentu kau diterimanya. Percayalah tentu kau diterimanya. Haleluya. Ya Tuhan, kami percaya di rumah Bapa banyak tempat tinggal bagi kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami tidak akan gelisah, kami tidak akan takut. Kami yang percaya kepada Engkau dan kepada Bapa, bahwa kami kelak akan Kau berikan tempat yang mewah, yang bagus Tuhan di surga. Tidak untuk setahun, 2 tahun, tapi untuk selama-lamanya Tuhan. Bagi kami yang sangat mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau, bahwa kami selalu menyembah beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan pada hari ini, kalau kami boleh merayakan atau mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan yang naik ke surga untuk memberikan tempat bagi kami. Tuhan, Kau sebentar kami dengar firman-Mu, urapi kami semua, mata, telinga, bikin hati kami agar tertuju dalam firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, Kau taruh dalam perkataan dan bibir hamba-Mu. Dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Hari ini ya kita libur ya. Harusnya pemerintah beri kita libur untuk apa saudara? Untuk beribadah ya kepada Tuhan, untuk memperingati ya kebaikan Tuhan yang naik ke surga, untuk apa? Memberikan tempat bagi kita saudara ya. Tapi banyak orang Kristen menggunakan hari libur ini untuk jalan-jalan, ya kan? Tadi ada lihat WA, ada yang ke pantai, ya kan? Ada ke Ancol,
ada kemana-mana gitu loh. Boleh, gak masalah. Tapi ibadah dulu, saudara ya. Soalnya kalau pemerintah aja memberikan kita kebebasan, kebaikan, kemurahan untuk kita ibadah, masa kita yang calon penghuni surga ini, masa kita tidak menggunakannya, saudara ya. Tadi saya sangat diberkati dengan lagu yang terakhir. Di rumah Bapakku banyak tempatnya. Saya ingat lagu ini selalu gimana? Waktu ke pemakaman. Iya, kalau saya lagi menguburkan orang atau kita lagi di tempat kuburan, lagunya banyak ini saudara. Diingatkan. Tapi apakah bagi banyak orang Kristen atau banyak orang itu masuk ke surga? Belum tentu. Walaupun semua yang datang, pendeta datang ya di kuburan nyanyi lagu ini, tapi yang dinyanyikan belum tentu dia ke surga. Tergantung dari waktu dia masih hidup. Amin saudara. Jadi kadang-kadang kita melihat setiap orang Kristen mati ya, lagunya pasti kita akan ke surga, sudah bersama Yesus di surga. Ya. Apakah benar itu? Ya. Jadi kita harus lihat orangnya bagaimana, kehidupannya bagaimana, ya kan? Itu hanya untuk menghibur kita saja kan, bukan yang mati. Jadi saudara, pastikan kalau kita yang mati kelak masuk surga. Jadi lagunya itu pas buat kita saudara ya. Amin saudara. Ya, hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Ya, ascension of Jesus in the end of the end time perspective. Jadi kita lihat kenaikan Yesus ini dipandang dari sudut akhir zaman. Apa sih hubungannya kenaikan Yesus dengan akhir zaman ya? Kita lihat Yesus naik ya kan. Untuk apa saudara? Menyediakan tempat di surga. Di surga nanti kita bersama Yesus, bersama orang-orang yang cinta Tuhan ya. Nah, terus gimana yang sudah mati belum yang sudah mati tapi Yesus belum datang. Nanti juga akan dibangkitkan, ya kan, dibangkitkan dulu. Orang yang mati di dalam Kristus Yesus, yang cinta Tuhan, yang hidupnya benar, waktu Yesus datang itu akan dibangkitkan dulu bersama kita yang cinta Yesus, bertemu di awan-awan dan dibawa ke surga. Itu dalam peristiwa rapture atau pengangkatan, ya. Nah, kita jadi mempelai. Nah, Yesus naik ke surga juga, ini apa fungsinya Yesus? Dia menjadi imam, menjadi perantara, ya. Saat ini Yesus sebagai perantara karena kita belum naik ke surga. Ya, doa-doa kita, ya, kita minta ampun pada Yesus, ya, minta ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita. Yesus akan menjadi perantara kita bagi Tuhan. Dan Yesus naik ke surga, dia juga meninggalkan kita dengan Holy Spirit, mengirim Roh Kudus supaya kita menjadi kuat dalam melawan setan-setan di dunia ini. Dan kita juga harus menjadi saksi Tuhan dan pergi dengan Injil. Ya, kita akan bahas satu persatu ya yang sudah ada di slide ini. Yang pertama, ya kan? Loh. Yesus memberikan rumah di surga kepada kita. Jadi Yesus naik ke surga itu dia mati, ya kan? Dia pelayanan, mati, bangkit. Terus bukan selesai. Naik ke surga, wah selesai udahlah. Yang penting aku udah nebus dosa manusia, sudah bangkit, naik ke surga, terus santai. Tidak, saudara. Justru Yesus itu yang penting itu mati, bangkit, naik ke surga untuk apa? Menjadi perantara bagi kita dan Allah. Ya. Jadi perantara, doa-doa kita disampaikan kepada Tuhan. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 11, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Yesus naik ya, ke langit ya, dan disaksikan banyak orang. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Yesus naik ke surga bukan nganggur, tapi mempersiapkan rumah bagi kita. Bahkan di surga, Yesus menjadi pengantara antara kita dan Bapa di surga. Dan kalau lengkap semua selesai, Yesus akan kembali lagi dalam peristiwa rapture untuk mengangkat kita yang sudah siap. Ya,
Apakah kita sudah siap? Rapture? Siap? Angkat tangan dulu yang siap. Enggak semua siap ini. Ya kan? Kita harus siap ya menyambut kedatangan Yesus yang kedua, yaitu di udara dan rapture. Sebab kalau enggak kita enggak terangkat, saudara. Aduh, jangan sampai kita tidak terangkat ke surga. Benar. Kalau kita, Yesus datang kita diangkat, yang jahat, yang masih iri hati, yang masih suka marah, susah ngambek, yang enggak beres hidupnya, itu ditinggal di dunia. Untuk apa? Mengalami penderitaan, aniaya dalam masa 7 tahun tribulasi yang sangat-sangat mengerikan. Ya, supaya kita nanti tahu semua bahwa di dunia ini, saudara, itu semuanya akan mengerikan. Maka orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, yang rajin ibadah, pasti akan diangkat oleh Yesus ke surga, ya, melalui peristiwa perangkatan. Yohanes 14 ayat 1-6, ya. 1-3 dulu ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus ngomong, ya. Jangan gelisah hatimu, aku akan naik ke surga, aku akan diangkat, bahkan aku akan mati, ya, dan bangkit dan naik ke surga. Kamu jangan gelisah, ya. Jika tidak demikian tentu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, ya. Jelas sekali bahwa Yesus ketika sebelum naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah, jangan takut, aku akan pergi ke Bapa. Untuk apa? Menjadi perantara bagi kamu, ya, menyampaikan doa-doamu, menyediakan tempat di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan, kita akan punya tempat yang bagus di surga nanti. Banyak orang nggak mau percaya, ya. Saudara saat ini mungkin di dunia ini ngontrak, ya kan, rumahnya kecil, ngontrak pun nggak punya uang, ada pun kecil, pet-petan, susah, kan. Nanti setahun lagi ditagih lagi kontrakan, nggak ada duit lagi, tagih lagi. Kita kalau sudah menderita di dunia, ya, tapi kita nggak mau percaya pada Yesus, rugi, saudara. Ya. Kita lebih baik dan harus percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh. Udahlah, di dunia kalau kita tetap tinggal di rumah kecil, gang kecil, ya, banjir, itu nggak usah dipikirin. Kita harus ngomong di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya kan? Rumah besar kecil pun yang kita diami di dunia ini akan kita tinggal. Tapi ini sementara semua. Sebesar apapun rumah kita di dunia pun tetap kita tinggal. Sekecil apapun juga kita tinggal. Yang penting adalah rumah kita kelak di surga. Nah, ini Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita yang mempercaya dan ibadah sungguh-sungguh. Banyak orang Kristen tidak ibadah sungguh-sungguh. Apalagi zaman sekarang. Zaman susah uang. Ya kan? Barang-barang naik, BBM naik, semua pengeluaran naik, tapi pemasukan tidak naik-naik, bahkan turun. Saudara, kita mulai hari ini mulai belajar bahwa ingat bahwa Yesus naik ke surga itu demi kita. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Saya juga demikian, saudara. Saya juga belajar terus, pokoknya berdoa, Tuhan, jangan sampai kita semua tidak terangkat. Tapi kita harus terangkat. Hidup dunia nggak lama. Nggak lama. Ya. Yang penting kita hidup benar. Ibadah benar. Ya. Ibadah sungguh-sungguh. Dikasih waktu untuk liburan, untuk ibadah, ibadah. Tapi banyak orang nggak ibadah, kan. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini berbicara tentang rapture. Yesus naik ke surga menjadi pengantara
menjadi imam bagi kita, ya kan? Imam bagi kita. Doa kita disampaikan kepada Bapa, imam. Kita doa itu apa? Yesus di surga perantara. Nanti tiba saatnya, selesai waktunya, Yesus akan datang ya di awan-awan menjemput kita yang sungguh-sungguh beribadah dan percaya kepada Yesus. Ya. Dan itu saudara, di waktu yang sama Yesus akan mendatangkan banyak hukuman selama 7 tahun bagi orang yang tidak percaya. Yang percaya semua akan naik ke surga. Ya, perjamuan anak domba, ya kain anak domba, kita bahagia, yang muda jadi, yang tua jadi muda, segar, dan di situ di surga kita selama-lamanya bersama Yesus. Di waktu yang sama, Yesus ya akan mendatangkan 7 masa tribulasi. Hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Kalau saudara tidak bisa tahan dengan masalah ekonomi kita, masa hidup kita di sini saat ini. Kelak kalau sampai datang masa tribulasi, itu sangat mengerikan saudara. Ya. Dan saya rasa waktu itu akan datang segera. Saya lihat perkembangan peperangan Israel bagaimana. Siapa patokannya Israel aja. Sebab ini juga buku tentang Israel kan. Nggak ada tentang Indonesia. Patokannya Israel aja. Kita hanya ikut aja dicangkokkan. Jadi kalau kita siap-siap sekarang, ya, saya percaya kalau Yesus datang kita akan masuk ke surga semua. Ya, di surga enak saudara, di tempatku bersama tinggal dan Yesus akan kembali, ya, membawa kita semua ke surga. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jelas ini ya, yang mati di dalam Kristus pun akan dibangkitkan. Bagaimana orang tua kita, anak kita, atau mungkin orang suami kita, istri kita yang telah meninggal. Kalau mereka di dalam Tuhan hidupnya, pasti akan dibangkitkan lagi. Ya. Tapi, kalau anak kita hidupnya nggak benar, atau orang tua kita nggak benar, atau suami kita nggak benar, itu nggak dibangkitkan saudara. Kalau Yesus datang. Nanti dibangkitkan kalau ada penghukuman. Saatnya nanti setan dihukum, dan anak-anak yang tidak percaya Tuhan itu semua akan dibangkitkan, diadili, dan dilemparkan ke api neraka untuk selama-lamanya. Jangan sampai kita masuk neraka. Sebab masuk neraka tidak bisa kita minta ampun pada Tuhan Yesus. Kembali untuk masuk surga nggak bisa. Surga dan neraka kita tentukan saat kita masih hidup. Maka kita harus hidup benar. Sekalipun kita susah hidupnya, setengah mati hidupnya, gak punya uang, banyak masalah, tapi tetap kita harus percaya kepada Yesus dan tetap kita harus hidup dalam kebenaran. Percaya saudara, kalau hidup dalam kebenaran, maka segala yang kita butuhkan Tuhan tetap kasih kok. Tuhan gak mungkin, anak-anak susah gak ditolong, gak mungkin. Pasti ditolong, cuma kita gak pernah percaya sungguh kepada Tuhan. Kalau soal masalah, kita sering banyak masalah. Bapak Bu Ida sering banyak masalah. Pekerjaan, keuangan, yang untuk bayar ini, bayar itu. Banyak sekali masalah. Tiap hari kita harus berdoa pagi-pagi. Ya, berdoa sampai kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Baca firman hidup benar. Dan kita sungguh-sungguh berdoa. Maka setiap kali kita ada masalah, Tuhan pasti tolong. Gak mungkin dong saudara punya anak saudara ada masalah Tuhan gak tolong. Tolong gak? Tolong dong anak kita kok, ya kan? Bahkan kalau gak punya uang, beli apa kita kasih anak kita. Uang sekolah, uang jajan, uang beli sepatu, beli HP kita kasih semua kan. Hanya Bapak di surga pasti memberikan apa yang kita minta. Cuman kita gak pernah mau percaya kepada Tuhan. Ya, jadi Yesus naik ke surga memberikan rumah bagi kita yang percaya kepada Dia. Ya. Kapan itu? Inilah saatnya. Ini saatnya Tuhan memberikan rumah pada kita. Bagi yang percaya nih ya. Yesus datang kembali membawa kita ke surga. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 ini caranya Yesus membawa kita ke surga. Caranya. Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, Yesus sendiri akan turun dari surga. Dia datang sendiri. Yesus datang di angkasa, di langit. Datang sendiri.
untuk membawa kita ke surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan saya katakan, yang mati dalam Kristus. Pastikan kita mati dalam Kristus. Artinya apa? Kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Jauhi dosa, jauhi kejahatan, jauhi dusta, menipu orang. Ya, kita harus hidup benar sesuai firman Tuhan. Ya, sungguh-sungguh cari Tuhan. Maka kalau kita mati sekarang, kita akan dibangkitkan. Ya, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sekalipun pendeta pun kalau misalnya nggak di dalam Tuhan, ada nggak? Ya banyak juga. Sebab pendeta itu seperti ada panggilan, juga ada profesi. Nah, kita sebagai apa? Kalau ada panggilan, kita sungguh-sungguh karena kita memang ingin mengembalakan umat Tuhan, hidup dengan benar sebagai contoh bagus. Tapi ada juga jadi pendeta atau gembala hanya untuk hidup, sekedar untuk mencari uang. Nggak bisa. Yang penting bagaimana kita hidup, ya. Jadi nanti kita akan diangkat. Kalau kita mati diangkat, kubur dibuka. Yang hidup, yang masih hidup pun juga akan diangkat bersama-sama. Tapi bagaimana di dunia tadi saya katakan, yang tertinggal. Langsung terjadi bencana besar. Mungkin supirnya cinta Tuhan, supir pilotnya, ya kan, pesawat terbang, pilotnya jatuh diangkat, pilotnya nabrak pesawat terbangnya, naik bisnya hilang, kereta api hilang, supirnya juga. Jadi naik motor rapture, naik mobil rapture, semua terjadi banyak bencana. Di dunia banyak bencana. Orang sudah tidak bisa damai lagi. Orang bisa makan masuk rumah orang lain, terjadi huru-hara, terjadi pembunuhan, terjadi perampokan. Wah, pokoknya dunia akan sangat kacau sekali. Di dunia akan sangat-sangat kacau, orang saling membunuh, saling merampok. Tapi kita yang percaya pada Yesus, kita akan diangkat. Yang mati pun akan dibangkitkan, saudara. Jadi pastikan hidup kita yang singkat ini harus hidup benar di mata Tuhan. Amin, saudara. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka siapa? Yang sudah mati, yang dalam Tuhan jadi diangkat bareng-bareng. Yang kuburnya terbuka, diangkat yang cinta Tuhan. Dan kita bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Selama-lamanya. Jadi selama-lamanya, seterusnya, sepanjang masa kita hidup bersama Yesus di langit yang baru dan bumi yang baru. Yang orang sering sebut surga. Mau, saudara? Ya. Saya anjurkan khususnya bagi yang susah di dunia, ya kan? Hidup susah banget, ya. Udah serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Sudah susah di dunia, mati nggak masuk surga, kan celaka, saudara. Ya kalau kita di dunia udah susah, ya kita mau apa lagi? Udah cari Tuhan, Tuhan pasti tolong kok. Amin, saudara ya. Sekarang zaman sekarang tuh orang malas ibadah, saudara. Ibadah itu kayak beban, kayak berat. Aduh, kok ibadah lagi yo, tahu-tahu minggu ini ya Jumat, besok minggu lagi, besok minggu lagi ibadah lagi. Kok banyak ibadah terus ya? Baru 2 kali seminggu, itu pun nggak tiap bulan. Orang udah ogah, saudara. Bayangkan, zaman sekarang nanti orang itu sudah mulai ogah-ogahan ibadah. Ya kalau kita ogah ibadah, masuk surga, ya nggak ada lah, saudara, enak saja. Nggak mungkin bisa masuk surga. Surga itu selama-lamanya bersama Yesus. Mau, saudara? Mau nggak? Yang mau surga angkat tangan dulu. Wah, ke surga semua angkat tangan. Saya senang hari ini semua yang datang mau masuk surga. Tapi harus ada yang dikerjakan. Ibadah sungguh-sungguh. Ibadah jangan cuma di gereja saja. Tapi di rumah juga ibadah. Baca firman, berdoa bersama suami, sama istri, bersama anak-anak kalau bisa, kalau belum nikah anaknya, ya kan? Atau mungkin kita hidup dengan benar, itu kita sedang membeli tiket ke surga, ya. Jadi kalau sudah selama di surga itu enak, saudara. Saya juga demikian, saya juga kepengen sekeluarga kami semua masuk surga. Ibu Ida pendoa syafaat di rumah tiap hari doa terus, saudara. Ya. Sebab di dunia ini berat, saudara.
Saya rasa dunia ini berat sekali. Kalau kita nggak ada Tuhan, ya, kita nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi kita jangan sampai dunia ini mempengaruhi hidup kita. Ya. 1 Korintus 15 ayat 51-52, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini rahasia dinyatakan oleh Paulus nih kan. Kita tidak akan mati semuanya, ya kan? Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. Jadi yang mati diubahkan, yang mungkin sudah jadi kerangka, ya kan, tengkorak, diubahkan dengan tubuh kemuliaan dan kita juga akan bersama-sama orang yang mati itu diangkat dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kita nggak ada lagi. Cuma wajah kita tetap ada sama sekarang, ya kan? Jadi sama tubuhnya tapi tubuh kemuliaan diangkat semua, saudara. Sebab tubuh jasmani tidak bisa masuk ke surga. Tubuh kemuliaan saja. Dan kita akan diubahkan bersama yang mati itu diubahkan semua naik ke surga dan kita akan bertemu dengan Yesus, ya. Jadi ini rahasia ini diberitahukan kepada jemaat di Korintus oleh Paulus, ya. Sekejap mata. Jadi kalau udah naik ke surga, nanti orang tidak bisa bertobat, langsung kita naik ke surga. Kalau pelan-pelan kan bisa, ya Tuhan aku mau ikut Tuhan, ampuni aku ikut Tuhan. Nggak bisa. Sekejap mata kita merem lagi dah. Pindah alam. Ya kan? Tapi kalau orang yang di dunia hanya melihat saja, mau tobat nggak bisa. Ya maka pastikan hari ini kita sungguh-sungguh, ya, beribadah kepada Tuhan. Benahi ibadah kita, ya. Langit yang baru dan bumi yang baru, Taman Eden baru untuk orang percaya. Nah, kita tadi diangkat dibawa kemana? Nanti kita akan berada di langit yang baru, bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1-5, dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Jelas ya. Langit yang lama, bumi ini semua akan berlalu, hilang, ya. Dan laut pun tidak ada lagi. Lah ini repot, saya juga nggak ngerti nih kenapa nggak ada laut nih. Saya padahal punya pancingan tuh, beli pancingan tuh, nggak usah dipakai, ya. Saya juga nggak tahu kenapa nggak ada laut tuh. Ya apakah benar nggak ada laut? Saya nggak tahu juga. Kalau nggak ada laut kan kering ya. Kita nggak bisa main perahu-perahuan, kapal-kapalan, ya kan. Saya nggak ngerti memang dari dulu ini kenapa nggak ada laut itu loh. Langit bumi baru ada lautnya nggak ada, ya kan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin, perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi nanti di langit baru bumi baru itu ada Yerusalem baru. Di mana Tuhan memerintah. Itu orang Israel semua tuh. Pondasinya sama pintunya. Itu pondasinya rasul. Pintunya juga nama-nama anak-anak Yakub. Dan semua itu pasti dan Allah itu terletak di situ dan kita ada di tengah bersama mereka, sama orang yang diangkat semua. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, pastikan kita masuk surga. Karena tidak akan ada air mata lagi. Tidak ada kesusahan lagi. Tidak ada penderitaan lagi. Di dunia hidup menderita, ya kan? Tapi di sana tidak akan ada air mata lagi. Ya. Jadi kita bahagia hidupnya. Mau kan? Ya dong. Di sini susah. Tempat tinggal susah, makan susah, untuk apa-apa susah, ya kan? Terus kita disakiti orang, ya kan? Disakiti pasangan hidup kita, dianiaya, kan? Tapi di sana nggak ada air mata, nggak ada kesedihan, nggak ada duka, bukan sehari 2 hari, tapi untuk selama-lamanya. Enak kan saudara? Dan maut tidak akan ada lagi, tidak ada kematian lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita. Jelas, di surga itu kita benar-benar seperti Taman Eden dulu, sebelum ada dosa. Itu kita bahagia, ya kan?
gembira bersama orang yang kita kasihi, yang juga masuk ke surga. Dan tidak ada maut lagi. Dan itu untuk selama-lamanya. Maka di yang singkat ini kita gunakan ibadahlah sungguh-sungguh, saudara. Ibadah sungguh-sungguh dan hidup yang benar. Maka kita punya nanti tempat yang bagus untuk selamanya. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskan karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi khusus yang hidup menderita di dunia ini, kita punya penghiburan, punya pengharapan. Enggak apa-apa deh, kalau memang aku menderita di dunia, ya kan, disakiti, hidup susah, tetap berdoa. Tuhan itu baik kok, saudara. Kalau kita berdoa, Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti tolong kita. Ya, hidup kadang-kadang orang tuh, Pak, bosan Pak, doa Pak. Doa kalau nggak jawab Tuhan, doa terus. Kita lihat yang kedua, Yesus menjadi pengantara antara Allah dan kita. Tadi Yesus sediakan tempat bagi kita dan yang ketiga ke surga. Sekarang Yesus menjadi pengantara antara Allah dan kita. Yesus naik ke surga jadi pengantara. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus Yesus. Ya. Jadi jelas sekali kalau Yesus naik ke surga, kita bersyukur. Kalau nggak naik ke surga, Yesus masih di Israel terus. Dan yang masuk ke surga, yang kenal Yesus hanya orang Israel, ya kan? Tapi Yesus naik ke surga, ya, Dia turunkan Roh Kudus, dan Yesus di surga menjadi pengantara antara kita dan Allah. Jadi kalau kita berdoa, ya insennya, dupanya naik, ya kan? Kalau kita berdoa, Yesus pengantara doa kita, ya kan? Kalau kita nggak doa, ya Yesus nganggur, ya kan? Pastikan kita doa terus, saudara, ya, doa, maka Tuhan akan jadi pengantara kita di surga. Ya. Ibrani 8 ayat 1-4. Ini segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Ya, jadi Yesus jadi imam. Dia di dunia menjadi juru selamat, ya kan? Begitu dia naik ke surga, dia ganti jubahnya menjadi imam. Ya, yang duduk di sebelah kanan takhta Allah yang maha besar, yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Dan setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Yesus memberikan nyawanya untuk mempersembahkan pada Tuhan. Jadi kalau kita percaya pada Yesus sebagai juru selamat dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka doa-doa kita juga disampaikan kepada Bapa di surga melalui Yesus. Dia imam besar kita. Maka saat ini Yesus jadi imam kita. Kita harus benar-benar pergunakan dengan baik. Ibadah dengan baik. Ya. Maka ibadah itu kayak apa? Kayak ini loh, dupa. Kita berdoa, dupa ini kita doa, ya kan? Yesus sebagai pengantara. Kalau kita nggak pernah doa, ya gimana? Harus doa, saudara. Maka hidup kita terus akan dihubungkan dengan Tuhan karena Yesus sebagai pengantara. Ya, hidup kita doa. Banyak orang susah nggak mau doa. Doa kok nggak jawab, doa terus. Saya juga doa, kalau nggak jawab doa terus. Doa terus, saudara. Sampai properti bertahun-tahun, 15 tahun nggak dijawab Tuhan. Doa terus sampai sekarang. Kan banyak properti yang dijual, ada yang laku, ada yang enggak. Yang belum laku pun saya doa terus. Doa terus. Pasti sampai akhir saya akan doa terus. Ya, jadi kita doa supaya Tuhan akan sebagai pengantara kita di surga. Sekiranya ia di bumi, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Ya, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Jadi waktu di bumi Yesus tidak jadi imam. Kenapa? Sudah banyak imam-imam ahli-ahli Taurat. Dia nggak jadi imam. Dan Yesus waktu naik ke surga baru jadi imam, ya. 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita.
dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi saudara, kita sangat bersyukur ya, kita punya pengantara Yesus ya. Jadi kalau kita berdoa, kita akan terus doa kita disampaikan kepada Bapa di surga ya. Jadi yang kedua ini ya, Yesus sebagai pengantara antara Allah dan kita. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku depan manusia, aku juga akan mengakuinya depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya depan Bapakku yang di surga. Ya. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa hidup kita mengaku Yesus depan manusia. Artinya kita tidak boleh menyangkal. Ya, tidak boleh menyangkal Tuhan. Mau kita di hadapan dengan orang-orang yang gak seiman, kita menyangkal. Banyak terjadi demikian. Oleh karena kerjaan kita menyangkal Tuhan. Di dalam perkumpulan teman-teman kita menyangkal Tuhan. Kalau kita menyangkal Tuhan atau mungkin demi uang kita berbuat dosa, kita berbuat jahat, tidak jujur, maka Tuhan tidak akan mengakui kita. Ya. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Ini tentang pengantara. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini Yesus mengatakan bahwa aku jalan ke surga. Ya, pengantara, tidak ada orang lain. Banyak orang-orang nggak tahu saudara. Kita kadang-kadang dicemooh banyak orang, ya. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus satu juru selamat yang punya surga, Yesus sendiri. Orang lain pada nggak percaya, apalagi orang yang beragama lain tidak percaya. Bahkan ada saudara kita, teman kita juga nggak percaya bahwa Yesus adalah jalan ke surga. Maka kita bersyukur kalau hari ini kita beribadah kepada Tuhan, ya kan? Boleh saat tidur ya, nggak apa-apa, dia tidur dalam kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kita harus benar-benar saudara mulai sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Jangan sampai kita main-main lagi lah. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, jadi jelas sekali di sini bahwa Yesus menjadi pembela kita. Yang ketiga, ya, Yesus memberikan penolong bagi kita di dunia. Pak, bagaimana Pak kita saat ini di dunia? Kita masih di dunia gimana? Yesus memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 20. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ya, jadi Yesus naik ke surga, dia berdoa, bahkan dia memberikan Roh Kudus yang kita punya sekarang. Ya, kalau Yesus nggak naik ke surga, maka kita nggak punya Roh Kudus. Dia tetap di Israel, di Yerusalem, dan kita tidak punya Tuhan. Maka Yesus naik ke surga, dia turunkan penolong bagi kita. Kalau kita nggak ada penolong, waduh saudara, semuanya akan pasti masuk ke neraka semua. Tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Jadi kita punya Roh Kudus saat ini, bahwa kita harus sungguh-sungguh ibadah pada Tuhan. Next ya. Yohanes 16 ayat 7-10. Namun benar yang kukatakan kepadamu apa adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini saya katakan, kalau Yesus nggak naik ke surga, kita masih hidup di dalam dosa. Kenapa? Yesus tidak menurunkan Roh Kudusnya. Tapi kalau Yesus naik ke surga, Kudus turun, maka kita diinsafkan akan dosa-dosa kita.
Ya, maka kita jangan sampai kita nggak pernah berdoa pada Tuhan. Ya, itulah. Maka kita harus benar-benar mulai rajin untuk baca firman Tuhan, karena Roh Kudus akan menguatkan kita. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, ini pesan Tuhan sebelum naik surga, bahwa Dia akan selalu ya bersama kita melalui Roh Kudus-Nya. Amin, saudara. Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan datang segera untuk mengangkat kita. Kita siapkan diri kita, saudara. Saya kadang-kadang sedih, saudara, lihat ibadah ini. Kadang-kadang kok jemaatnya tambah lama, tambah berkurang. Kok ada masalah pada hilang. Ya, kita doa setiap hari. Ya, kita doa setiap hari untuk jemaat-jemaat Tuhan. Tolong si A, si B, si C kuatkan imannya. Jangan ibadah itu hanya untuk melihat seseorang atau lihat gembalanya, jangan, saudara. Ibadah itu melihat Tuhan. Di sini saudara akan diajar banyak firman Tuhan. Ya, saudara di sini berbahagia. Banyak firman Tuhan, banyak bimbingan, ayat-ayat banyak dibicarakan. Tapi kadang-kadang kita ibadah itu punya motivasi yang nggak benar. Itu yang menjadi kita akan lemah. Kalau kita nggak kecewa, gampang kabur. Ada masalah, gampang kabur. Ya kan? Kalau kabur sedih mendingan bawa teman-temannya lagi. Ya. Jangan sampai kita tuh lemah, saudara. Kita diuji melalui ibadah ini, melalui teman-teman kita, ya kan? Diuji. Hidup ini benar-benar susah, saudara, diuji. Jadi ibadah sungguh-sungguh, jangan melihat orang lain, tetangga kita, teman kita, gembala bahkan. Jangan melihat. Maka kalau kita melihat seseorang, ibadah karena melihat seseorang atau gembalanya, kita kecewa, nanti kita nggak beribadah lagi, saudara. Amin, saudara. Kita ibadah dia pribadi demi pribadi ada Tuhan. Jangan sampai kita melihat sesuatu, melihat orang lain. Kita datang ke tempat ini, kita rugi sendiri, kita nggak akan diangkat ke surga. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ini melalui Roh Kudus, ya. Jadi jelas sekali bahwa kita harus benar-benar ibadah sungguh-sungguh. Roh Kudus ada pada kita kok, saudara. Ya. Memang berat, hidup ini ada yang berat. Siapa ada yang bingung juga loh, jemaat kok tambahnya lama, tambah berkurang. Kenapa? Oh, jangan tersinggung. Ada dengar salah ngomong, berantem, ribut, ya kan? Kita rugi, saudara. Ini benar-benar akhir zaman. Kita harus benar-benar serius kepada Tuhan. Ibadah sungguh-sungguh. Apapun terjadi, ibadah sungguh-sungguh. Ya kan? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, katakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turunkan, supaya kita punya kuasa untuk memberitakan Injil. Ya. Kita berapa waktu lalu pernah kan, kita ke luar pulau, ke Medan, kemana kita pelayanan terus. Ya kan? Waktu itu kita benar-benar punya misi untuk memberitakan Injil, bagi sembako, bagi apa. Ya kan? Jadi kita juga harus membawa teman-teman kita ibadah. Jangan sampai kita ibadah masuk surga, ya kan? Tetangga kita nggak masuk surga, anak kita nggak masuk surga, orang tua kita nggak masuk surga, ya. Jadi kita harus benar-benar menginjil, bawa jiwa-jiwa tahun inilah, saudara. Kita harus bawa jiwa minimal 1 orang, ya kan? 1 orang bawa 1 orang atau 2 orang, bisa nggak, saudara? Ya kan? Tapi kita kadang malas gitu loh. Pokoknya udahlah ke gereja lah, absen deh. Tapi kita nggak pernah bawa orang satu sekali. Adalah kamu menerima kuasa, ya kan? Menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Tapi kita nggak pernah membawa orang, ya kan? Tambah lama, bukannya tambah banyak, ya kan? Tapi tambah lama, tambah berkurang. Kenapa kita nggak bawa jiwa bagi banyak orang? Cobalah, saudara. Kita mulai target, ya, kita menjadi saksi bagi Tuhan, ya, berguna bagi Tuhan. Jangan untuk diri sendiri, memang berat. Kita doakan tetangga kita, suami kita, istri kita, anak kita, tetangga kita. Ajaklah ke gereja. Dari beberapa tahun lalu, saya ngomong, ayo bawa jiwa. Nah, sekarang saya tanya,
Jiwa mana yang sudah bawa tempat ini? Ayo. Nggak ada kan? Nah, jangan saudara. Mulai kita melakukan perintah Tuhan. Bahwa Tuhan naik ke surga. Dia berikan kita kuasa Roh Kudus. Supaya kita menjadi saksi. Ya. Artinya kita harus hidup benar. Ya. Orang yang kita senang. Waduh, kamu kerjanya mana sih HOC? Kalau kita jahat. Ya. Kita jahat sekali. Kita hidupnya nggak benar. Kamu cepat mana? HOC, aduh sedih saudara. Gembala sedih benar. Ya. Jadi kita harus benar-benar mulai cari jiwa. Ibu gembala tiap pagi doa terus buat saudara. Doa terus. Ya kan? Didoain semua satu-satu. Ya kan? Jadi kita juga harus berdoa juga. Tuhan beri aku 1 jiwa tahun ini. Target 1 jiwa minimal tahun ini. Maka 1 jiwa tahun ini penuh cepat. Ya kan? Tapi kita nggak pernah mau melakukan perintah Tuhan menjadi saksi. Kita sering ke penjara-penjara juga kan. Tapi kita tergantung yang diundang oleh Pak Heru kita datang ya kan. Yang saya terakhir Matius 10:7-8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat ya kan. Jelas sekali perintah Yesus apa? Pergilah. Beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tarikanlah orang kusta, usirlah setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi jelas sekali kita harus pergi. Saya juga demikian, kalau diundang Pak, ini ada orang saudara sakit, saya datang. Ya kan? Kemarin Ibu Ocen mana Ibu Acen, ya kan? Adiknya ya itu yang sakit ya? Hah? Kakaknya apa adiknya tuh? Adiknya ya? Pak bisa nggak doain? Saya langsung berangkat lah. Papanya Albert ya, juga kita doain. Nah kita pernah nggak ada orang sakit itu loh. Jadi siapapun yang sakit kalau kita dipanggil kita doain. Apalagi dulu COVID. Waduh ngeri saudara. Zaman COVID banyak yang sakit. Saya ke rumah sakit doain orang. Kemarin doain orang. Sampai pendeta terkenal ngomong Pak Budi jangan doain orang sakit. Nanti Pak Budi tertular COVID. Nanti mati malahan loh. Oh nggak apa-apa. Saya nggak takut Pak. Saya tetap doain orang sakit sama Ibu Ida kan. Saya doain orang sakit. Bener Pak Budi nggak takut mati. Nggak takut kena COVID. Enggak Pak. Kalau gitu aku kirim ya. Jemaatku kalau sakit Bapak datang ya. Silakan. Bapak bilang cepat sakit saya akan datang. Tapi nggak kasih akhirnya. Sering tuh pendeta terkenal ngomong gitu Pak jangan doain sakit. Bapak jangan harus berhenti untuk datang orang sakit doakan jangan. Ini rawan banyak pendeta mati. Banyak pendeta mati. Tapi saya bilang udah enggak tetap doakan sakit. Memang kita juga kena COVID 2 kali lagi kena COVID. Tapi aku nggak masalah. Kalau kena COVID mati sudah. Yang penting waktu kena COVID kita lagi menginjil. Jangan lagi kita lagi di bar, nggak boleh kan? Lagi hura-hura kan? Hah? 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 Lagi di bimat nggak boleh. Nggak boleh. Kita kalau mati sebaiknya di mimbar, lagi pelayanan ya kan? Lagi pelayanan makan, ketelan kedondong mati nggak masalah. Tapi kalau kita matinya di kafe, di bar, di bimat itu saya nggak tahu bimat mana kan? Jadi itu celaka kita, nggak terangkat ke surga. Maka waktu COVID saya paling sering doain orang, walaupun saya sendiri kena 2 kali COVID. Saya waktu itu COVID kena yang terakhir mau ke ini gerah kedua ya. Penuh. Kemana-mana penuh. Akhirnya ya udahlah Tuhan aku di rumah aja lah, mati sudahlah. Bener. Kalau di Pondok Indah, di Puri itu nunggu lama juga. Pak nggak bisa Pak, kalau di sini Pak nunggu. Itu aja banyak pasien di hall, di luar, di lobi banyak sekali. Jadi ditolak mana-mana, akhirnya udahlah. Aku di rumah aja, mati udah nggak apa-apa lah. Malah hidup saudara. Begitu udah mati ya Tuhan, nggak apa-apa Tuhan ini udah berusaha. Ya kan kita mengejar kemana-mana. Akhirnya ya sudah. Akhirnya kita di rumah doa malah sembuh. Kedua kita ke pulau mana itu? Sama Pak Arisong itu, pendeta itu. Sama Bu Ida, berempat. Pak Arisong sama istrinya sama Bu Ida. Pergi ke pulau kecil di mana itu lupa aku di NTT nggak salah di NTT ada pulau kecil lagi itu. Lah saya nggak fit naik perahu ke pulau kecil lagi dari NTT pulau kecil lagi kehujanan nah, perahu sana kan
Orang saya kuat-kuat, perahu nggak ada atapnya, nggak ada apa-apa, hujan tenang aja, gini aja. Ya saya kan orang kota, kena hujan, angin. Aduh saudara, begitu saya pulang di bandara, saya dites positif kena COVID. Pak Haris sama istrinya aman. Saya garisnya kencang 2. Bu dia bilang, Pak, salah nih Pak. Udah bilang lagi tes packnya. Bilang lagi tesnya, kencang juga 2. Akhirnya kita berdua sama Bu Ida di pulau. Ya, biasa keluar. Karena peduli lindungi ya itu ya. Minimal 10 hari baru negatif kan? Itu masih positif. Padahal cuma capek aja, hanya sekedar capek, meriang, itu positif banget. Akhirnya si dia telepon, kirim dong test pack. Dikirim masih 10 test pack kan. Sampai ke hotel, saya tes. 2 hari kemudian, itu negatif. Tapi nggak bisa, karena di HP peduli lindunginya sudah negatif kan. Sudah positif. Jadi saya tes secara fisik pakai itu, berkali-kali selalu negatif. Waktu itu hanya meriang saja, tapi kalau peduli lindungi, kalau udah negatif ya sudah 12 hari tunggu. Ya di sana saya kirim pancingan, kita mancing sono. Tapi ya nggak dapat juga kan. Jadi di situ kita kena COVID 2 kali. Jadi zaman COVID kita tetap pelayanan, tetap kita menginjil di mana-mana. Nah, kita harus melakukan perintah Tuhan. Ya, jadi kalau kita risikonya mati sudah, jangan mati di bar, saudara. Matinya pelayanan itu bagus ya. Matius 28 ayat 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Senantiasa. Yesus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Jadi maka kita tuh benar gampang saudara. Carilah satu orang murid untuk dibawa ibadah. Kita kadang-kadang males. Nggak usah lah Pak. Yang penting aku selamat. Jangan saudara. Ya. Jadi saudara harus mencari jiwa mulai hari ini. Bawa juga mungkin Mama Elsa itu yang kemarin dibaptis kan. Ajak ibadah. Ajak ibadah. Jangan sampai nanti kalau misalnya kita nggak ajak orang ibadah sama-sama kita, nanti kita naik surga, teman kita, saudara kita, orang tua kita, anak kita nggak masuk surga, kita nyesel loh saudara. Maka aku ida saya doa untuk Cynthia, untuk Stephen, untuk Leo, untuk cucu, untuk Andre, untuk jemaat, semua doakan satu-satu, detail satu-satu. Ya, maka kalau punya masalah, kasih ke Ibu Ida suratnya. Pasti doakan tiap hari. Ya, tapi harus kita juga ibarat juga kan, you will be my witness ya. 1 Korintus 9 ayat 16-17 ya kan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus saja ngomong loh, kalau aku nggak menginjil, aku celaka. Celaka saudara. Ya. Jadi kita harus benar-benar saudara mulai membawa jiwa menginjil. Ya kan? Saya senang kok, paling senang diajak orang untuk, kalau diajak orang, diundang orang untuk doa orang sakit. Aku paling senang. Karena orang sakit itu udah pasti disuapnya mau. Percaya Yesus ya? Iya. Dibaptis ya? Iya. Paling gampang. Ya benar loh. Demikian kan kita orang sakit, ya kan, orang sakit sehat, dia lupa lagi sama Tuhan. Maka paling enak itu doain orang sakit. Bahwa dia pasrah. Tapi harus bimbing. Harus benar-benar dia percaya Yesus. Jangan waktu sakit saja. Ya kan? Dibimbing, ya kan? Jadi kalau kita nggak beritakan Injil, artinya kita, kata Paulus, celakalah aku. Jadi kalau kita dah terima keselamatan, tidak jadi saksi, tidak beritakan Injil, kita celaka saudara. Ya. Jadi ini banyak kursi-kursi kosong di gereja ini, ya bertahun-tahun kosong. Tugas saudara untuk membawa jiwa, beritakan Injil. Tahun ini target diri sendiri, minimal saya bawa anak saya, orang tua saya, atau siapa, minimal 1 orang, bawa 1 orang. Ini udah akhir zaman, maka kita akan sudah memenuhi berita Tuhan. Ya, tim siap. Yesaya 6
ayat 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saatku, inilah aku, utuslah aku. Ya. Jadi kita berdoa, Tuhan utuslah aku. Kepada siapa aku harus menginjil? Kepada siapa aku harus beritakan firman-Mu, mendoakan. Ya. Ingat saudara, waktunya sudah sangat singkat. Apa yang sudah lakukan untuk Tuhan? Apakah sudah menjangkau jiwa? Jadi saksinya? Aku rasa kita belum semua. Karena saya lihat banyak bangku-bangku kosong. Loh, kok jangan dulu saya. Loh, belum nih. Jangan dulu ya. Jadi saudara, kita harus benar-benar punya semangat ya dalam hidup ini untuk mendengarkan Injil. Ajak teman-teman ke gereja lah. Tahun ini target. Tuhan, tahun ini beri aku 1 nama atau 2 nama yang akan aku follow up. Ya, untuk dibawa ke gereja. Supaya saudara melakukan perintah Tuhan. Udahlah yuk, enggak apa-apa. Kerinduanku selalu berada di tempat Kau berada. Rinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Ku dengarkan Tuhan isi hatimu saat Kau memanggilku. Siap, ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun Kau pimpin, ke negeri yang Kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan, dan bukan pergi. Tidak awal lagi. Kerinduanku selalu berada di tempat Kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Isi hatimu saat Kau panggilku. Siap, ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun Kau pimpin, ke negeri yang Kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan. Aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun Kau pimpin, ke negeri yang Kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan, dan bukan pergi. Dan bukan pergi. Dan bukan pergi. Ya, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang telah menjamah kami bahwa Engkau telah mati, telah bangkit, dan telah naik ke surga. Engkau di surga terus Tuhan menyayangi kami,
memperhatikan kami. Bahkan Engkau menyediakan tempat bagi kami. Sementara Kau di surga, Engkau menjadi pengantara kami Tuhan. Doa-doa kami Kau sampaikan kepada Bapa. Apapun yang kami sampaikan di dalam doa, Engkau mendengar Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau terus menjadi pembela kami di hadapan Bapa. Ketika iblis datang untuk menuduh, memfitnah kami di hadapan Bapa, tapi Engkau membela kami Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami, memperjuangkan kami supaya kami semua masuk surga Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri kami hati yang selalu takut akan Engkau, hati yang selalu beribadah kepada Engkau, hati yang menjauhi kejahatan, hati yang selalu percaya pada Tuhan. Kami tahu hidup ini sangat berat, hidup ini banyak masalah, iman kami terkadang goyah Tuhan. Tapi kuatkanlah kami Tuhan. Kami percaya Engkau ke surga, tidak membiarkan kami sendirian. Engkau ke surga biarkan kami penolong, itu Roh Kudus, Roh Allah yang ada pada kami saat ini Tuhan. Dan melalui Roh Kudus ini kami dikuatkan, kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah mempersiapkan tempat di surga, supaya di mana Yesus berada, kami semua berada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami masih berbuat dosa, kami tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau, kami tidak membaca firman dan melakukan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami. Apapun yang kami hadapi, sekalipun kami sibuk Tuhan dalam pekerjaan, sekalipun kami sedang menderita, tapi kami mau tetap Tuhan senantiasa berdoa kepada Engkau, menyediakan waktu bagi Engkau Tuhan. Oh terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau jamah setiap kami tempat ini Tuhan. Beri juga kami hati untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau Tuhan. Engkau berkata sebelum Engkau naik ke surga, jadikanlah semua bangsa muridku. Oh Tuhan, Engkau berkata jadilah saksiku di dunia ini. Hari ini Tuhan, kami berdoa, beri kami nama, baik itu teman kami, orang tua kami, keluarga kami, siapapun Tuhan, beri kami nama untuk kami berikan Injil-Mu, untuk ajak mereka beribadah kepada Engkau di tempat ini Tuhan. Tahun ini Tuhan, kami berjanji kami akan mengisi kursi-kursi yang kosong, membawa mereka untuk datang kepada Engkau, supaya kalau kami ke surga, maka seisi rumah kami juga akan ke surga. Bahkan teman sahabat kami juga ke surga Tuhan. Terima kasih Bapa. Utuslah kami, utuslah kami kemana kami pergi, biar nama-Mu dipermuliakan dan Injil diberitakan dan banyak jiwa dimenangkan. Berkati Tuhan setiap yang ada pada hari ini. Kami percaya Engkau lihat jemaat yang ada pada hari ini, jemaat yang mengasihi Engkau. Sekalipun hari libur panjang, mereka tetap datang kepada Engkau untuk mengingat-ingatkan kebaikan-Mu, bahwa Engkau mengirim Roh Kudus, Engkau datang ke surga, beri tempat bagi kami Tuhan. Jamah Tuhan setiap pekerjaan yang kami lakukan. Engkau berkati tangan-tangan yang bekerja Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang berjuang untuk ekonomi Engkau berkati Tuhan. Yang sedang bergumul dalam keluarga Engkau juga berikan kekuatan, karena Roh Kudus-Mu ada pada kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu menguatkan kita semua, saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan kita bersyukur, terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Dan selanjutnya saudara, tentunya kita akan berikan persembahan kita yang terbaik. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita yang akan kita bawa. Sebelum kita memberikan persembahan, kembali kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Dan kiranya firman itu semakin menguatkan kami, semakin meneguhkan kami Tuhan, untuk kami menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang mau membawa jiwa kepadamu Tuhan, membawa jiwa untuk mengenal Engkau, membawa jiwa ke tempat ini ya Bapa,
untuk bersekutu bersama-sama dengan kami. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih bila Engkau kembalikan berkat untuk hamba-Mu, Pendeta Budi Haji Salim yang sudah melayani kami dengan firman. Tuhan, biarlah Tuhan tambah-tambahkan urapan-Mu, Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan marifat setiap hari Tuhan dalam kehidupannya, pelayanannya. Tuhan memberkati juga keluarganya, Tuhan memberkati istri dan anak-anak. Tuhan selalu menyertai bisnis dan usaha yang dikerjakan juga, Tuhan yang selalu tambah-tambahkan dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siap memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Dan kami berterima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami akan bawa persembahan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar bahwa makna kenaikan Tuhan Yesus itu apa. Ini semua ngantuk apa dia udah mendengarin? Oke, satu apa? Yesus sebagai pengantara, kedua sebagai pembela ya. Terus ketiga apa? Memberikan Roh Kudus, menyediakan tempat. Ya, berarti masih di sini masih ada yang mendengar. Puji Tuhan. Dan minggu depan Ibu mau mengkhotbahkan, kalau ini tentang pengajaran ya. Kalau pengajaran tentang Roh Kudus. Ini mengenai satu Roh Kudus, satu fungsi Roh Kudus, yaitu tentang karunia untuk membedakan roh. Saya baru sadar ternyata karunia itu adalah termasuk karunia hikmat, dan itu harus dimentak. Kita ingat di Alkitab bahwa Raja Salomo meminta roh hikmat, sehingga dia bisa ngerti, wah orang ini bohong, orang ini enggak, betul nggak? Karena kita kalau ngobrol sama teman kita dengerin teman kita, wah teman kita ngomongnya tinggi-tinggi nih, gitu. Kita percaya aja, oh iya, padahal kamu enggak tahu dia bohong, betul nggak? Makanya di sini saya ingin kita semua tidak masuk ke dalam penyesatan. Tahu penyesatan? Zaman sekarang adalah penyesatan. Orang yang tidak dipimpin Roh Kudus, isinya apa? Dusta, benci, iri hati, terus kejahatan, betul ya? Semua pekerjaan-pekerjaan jahat ada pada orang dunia, betul? Karena tubuh kita itu tubuh berdosa. Jadi kita harus minta roh hikmat daripada Tuhan untuk mengetahui yang benar dan yang salah, sehingga kita bisa membedakan. Jadi kalau orang itu mau bohongin kita tahu, kayaknya ini hati kita sudah lihat, ini kayaknya ngomongnya bohong, ini kayaknya ngomongnya nggak benar, ngerti nggak? Sudah ada sinyal dalam hati kita, ada sinyal dalam pikiran kita bahwa orang itu bohong. Itu namanya karunia untuk membedakan roh. Juga kalau ada pendeta ngomong di mimbar, tapi tidak sesuai dengan firman, kita bisa tahu, kok firmannya di mana? Firmannya di mana? Kita konfirmasi dengan firman. Karena apapun yang dikatakan di mimbar harus kita konfirmasi dengan firman. Jadi roh membedakan roh itu antara roh yang benar dan yang salah, roh yang benar dan roh yang sesat. Itu kita harus tahu membedakan roh. Karena di dalam dunia ini kita sering mendengar suara, betul ya? Ada 3 suara yang kita dengar, yaitu suara dari diri sendiri, suara kita, suara roh kita. Tetapi ingat, di dalam roh kita selalu timbul pikiran-pikiran jahat. Roh kita selalu timbul pikiran-pikiran jahat, kedua Roh Kudus, dan ketiga roh iblis. Kadang jauh supaya kita jangan salah mendengar. Jadi itu kita minta kepekaan roh. Dan bagaimana cara mendapatkan pekaan roh supaya kita tidak tertipu oleh dunia ini yang semakin jahat, oleh entertainment yang motivasi-motivasi orang yang kelihatannya baik sama kita tetapi ada udang di balik rempeyek. Betul ya? Kadang-kadang orang sama kita baik, oh ini baik, ini hebat, baik, ternyata ada motivasi di balik itu. Jadi kita pun akan mengetahui secara roh dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Dan roh itu sudah diberikan oleh Yesus kepada orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Jadi pada saat orang itu dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup, roh itu kita aktifkan. Kita harus mengaktifkan. Caranya gimana? Besok Minggu saya akan mengajarkan bagaimana cara mengaktifkan the discerning of spirit, yaitu cara membedakan roh. Ya,
Karena saya juga belajar, setiap hari saya belajar untuk mengaktifkan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Sehingga kita makin diperlengkapi, semakin hebat, kita makin diperlengkapi dengan kuasa Tuhan untuk membangun jemaat di tempat ini. Amin. Ya, datang bawa teman-teman, saya akan ajarkan bagaimana kita mengenali suara yang bukan kita, suara yang bukan yang jahat dan yang baik. Kita belajar sehingga kita bisa tahu, kita melangkah dengan benar dengan tuntunan firman Tuhan. Ya, untuk kemudian minggu depan ada komsel ya. Komsel malam ini komsel nggak ada. Tetapi minggu depan hari Kamis diadakan komsel ya. Jadi kalau datang semua ya untuk komsel jam 6:30 malam. Kemudian untuk yang dibaptis, yuk kalau ada yang belum dibaptis, teman-teman kita, gereja tetap membuka. Kapan saja mau dibaptis silahkan. Karena kita tidak bisa menunda pertobatan orang ya. Kalau orang itu mau dibaptis cepat aja bawa gereja ya. Yuk itu aja. Kami menaikkan segala syukur buat penyertaan Tuhan dalam kegiatan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Engkau naik ke surga untuk menjadikan tempat kepada anak-anak-Mu yang mau setia kepada Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan sampai Engkau memanggil kami kelak ke depan. Bapa, biarlah Tuhan Engkau pakai lebih dahsyat lagi Bapak Gembala kami sesuai dengan karunia dan talenta yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Apapun kerinduan dan apapun pergumulan dari Bapak Gembala kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati dan menyelesaikan setiap persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh Bapak Gembala kami. Engkau berkati juga Ibu Gembala kami Tuhan sebagai penopang dari Bapak Gembala kami. Usahanya Engkau berkati dengan berlipat kali ganda. Kerinduan dan pergumulan Ibu Gembala kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Anaknya, cucunya juga Engkau berkati dengan berlipat kali ganda. Bapa, terpujilah nama-Mu. Kalau Engkau berkati Bapak Gembala kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan juga mengalir kepada jemaat-Mu. Terlebih khusus kepada kaum-kaum imam Lewi yang telah memberikan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Sekecil apapun bentuk pelayanan kami, Engkau berkati dengan berlipat kali ganda. Nama Tuhan yang dipermuliakan ya Bapa. Bukan karena kami bisa, namun karena Tuhan mampukan kami sehingga kami berikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau. Apapun kerinduan kami, pergumulan kami pribadi lepas pribadi, Engkau Allah yang Maha Tahu.
Bapa, terpujilah namamu. Kalau Engkau berkati Tuhan kaum imam, kami juga akan percaya Engkau berkati juga jemaatmu yang saat ini sedang dalam pergumulan apapun yang mereka gumuli. Engkau Allah yang Maha Tahu. Bapa, bukakan telingamu, sendingkan telingamu, ulurkan tanganmu, sehingga kami pribadi lepas pribadi, jemaatmu yang sedang dilanda oleh persoalan, menjadi pribadi yang berkemenangan, karena kami mengandalkan Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang diagungkan. Bapa, saat ini juga kami berdoa bagi setiap jemaatmu yang sedang dalam pergumulan untuk menantikan, untuk membutuhkan pekerjaan Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, karena Engkau yang empunya segalanya. Hanya kami Tuhan datang kepadamu. Ya Bapa, berikan kami pekerjaan sesuai dengan apa yang kami minati, apa yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, terima kasih. Kalau saat ini Tuhan jemaatmu dilanda oleh penyakit, kami akan percaya Tuhan dengan bilur-Mu, dengan darah-Mu, Engkau sembuhkan penyakit kami saat ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan bagi kedepannya Tuhan. Hari Minggu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kami berjanji kedepannya agar bangku-bangku yang kosong dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Kami tidak tahu dari berbagai mana Tuhan, namun kami hanya berseru kepada Tuhan, biarlah Tuhan mengirimkannya Tuhan, sehingga ke depan Tuhan bangku-bangku yang kosong dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan para pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Bapa, jadikan mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan sebagai seorang pemimpin, sehingga mereka Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan, menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada saat siang hari ini, kami ingin menerima berkat Tuhan. Saudara, angkat kita saudara. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk lawatan kejaman firman-Mu Tuhan. Kalau kami sudah dengar firman-Mu, biarlah kami akan terus membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Karena Engkau berkata, pergilah, bicarakan yang suka dekat, dan jadikan semua bangsa muridku. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau sertai kami, dan kami rindu rumah berkat-berkat-Mu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Sang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pada siang hari ini sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya dan sudah berkati, mari sama-sama katakan amin. Kesudahan segala sesuatu sudah sangat dekat. Marilah kita siapkan diri menjadi saksi bagi dunia, memberitakan hidup keselamatan untuk seluruh bangsa. Putuslah Tuhan, Roh Kudus menyertaiku. Dia yang jernih,
let me go, go, go. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam